Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 1% lebih ke angka 7.885. Dan di video ini saya coba update lagi saham-saham di sektor emas yang hari ini masih melanjutkan kenaikan. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan saham-saham di sektor emas yang bisa kita lihat. Untuk yang saham pertama, saham Hatta Dinata hari ini naik tinggi langsung arah ke harga 910. Bisa kita perhatikan di grafik, kenaikan saat ini membuat Hatta Dinata berhasil melewati resisten di 750. Sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas 750, Hatta Dinata selalu gagal. Tapi bisa kita lihat walaupun terkoreksi selalu kuat di atas garis EMA 50. Jadi pada akhir Agustus, Hatta Dinata juga sempat terkoreksi ke garis EMA 50, tapi saat itu bisa kita lihat berhasil bertanda rebound. Saat ini kembali melanjutkan uptrend-nya. Candle hari ini sangat solid, dan jika kita perhatikan broker summary, asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya terus keluar. Menariknya kenaikan tinggi hari ini ada akumulasi besar. Dan cara pergerakan, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 atau 700, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan 800 untuk trailing stop atau 750 untuk trailing stopnya. Nah, karena masih ada akumulasi besar, saya lihat Hatta Dinata masih on track untuk menuju target atau resisten psikologis di harga 1000 untuk target kenaikan terdekat. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau day entry, walaupun saat ini masih naik tinggi, masih ada akumulasi besar, teman-teman apabila mau buy on breakout atau entry di harga sekarang atau di atasnya, tentu harus lebih disiplin. Karena ingat sudah naik tinggi, takutnya ada potensi untuk terkoreksi sementara atau terkena pullback sementara. Lebih oke menurut saya adalah tunggu terkena pullback ke sekitar 800 sampai maksimal 750 apabila masih bisa bertahan rebound, baru coba ikutan entry. Daripada paksakan untuk ngejar di harga atas apabila teman-teman saat ini belum sempat dapat di harga bawah. Tapi untuk cara pergerakan, untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, saat Hatta Dinata sangat layak untuk di hold kan secara teknikal saat ini masih oke dan masih ada akumulasi. Dan sekarang kita lihat PSAB. PSAB hari ini naik 1% lebih, tapi cara candle hari ini tidak oke. Cara candle juga belum terkonfirmasi 580 sampai 600 sebagai zona resisten ini terlewati. Jadi walaupun naik 1% lebih, candle merah sempat juga berada di bawah 580, tapi PSAB masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi saat ini cara tren juga PSAB saat ini masih oke. Sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi saat itu bisa bangkit lagi, bisa naik dari garis EMA 50, dan saat ini masih mencoba untuk mengkonfirmasi break 580. Jadi untuk teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini juga masih bisa di hold. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk PSAB, bisa kita lihat asing hari ini malah keluar. Dalam beberapa hari terakhir asing sudah mulai distribusi sampai PSAB. Dan kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk PSAB harus hati-hati. Ingat 3 hari terakhir candle tidak begitu meyakinkan, belum berhasil naik di atas 600. Jadi jika terpantau besok atau 1 minggu ke depan PSAB gagal bertahan di atas 600, secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi ke sekitar 550 untuk target penurunan terdekatnya. Sampai target lebih jauh di harga 500 yang merupakan support psikologis. Tapi secara pergerakan, PSAB menurut saya masih aman selama masih kuat di atas 500. Dengan target kenaikan yang terdekat apabila berhasil break 580 sampai 600, saya lihat yang terdekat ada potensi ke 680. Jadi PSAB apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, untuk saat ini sudah lebih oke, tunggu kembali di sekitar 580. Jika terpantau terkoreksi tapi masih kuat di atas 580, teman-teman ikuti entry di sekitar daerah support ini menurut saya juga masih oke. Sekarang kita coba lihat ARCI. ARCI juga hari ini naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat naik 6% lebih ke harga 900. Saat ini sebenarnya secara candle sudah terkonfirmasi break harga 800. Karena memang candle tidak menyentuh, shadow juga tidak menyentuh. Cuma candle hari ini tidak begitu meyakinkan karena ada shadow ke atas dan ke bawah lumayan panjang. Dan takutnya ini false breakout juga bisa. Tapi selama masih kuat di atas 800, secara tren juga ARCI masih sangat layak untuk di hold. Kan bisa kita cara pergerakan juga ini masih bergerak tren untuk tren jangka menengah. Sempat mendekati garis EMA 50, tapi ARCI belum sempat menyentuh garis EMA 50 sudah bisa bertahan dari rebound. Jadi untuk yang sudah punya bisa jadikan 800 untuk trail stop, atau mungkin yang sudah dapat di 500 ke bawah bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stopnya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk ARCI, bisa kita lihat di sini. Walaupun naik 6%, asing juga terpantau keluar, dan di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk ARCI juga hati-hati.
Yang belum sempat pantau bisa lebih oke, coba tunggu kembali di sekitar 800 sampai 780 untuk target entry-nya apabila ARCI bisa bertahan di 800. Dan target terdekat untuk ARCI saya lihat masih ada potensi juga sama untuk apabila terkonfirmasi break 800, saya lihat masih ada potensi untuk menuju harga 1000 atau resisten psikologisnya. Dan selanjutnya BRMS saya update lagi karena hari ini BRMS masih gagal bergerak naik. Jadi kemarin baru sempat kita bahas, saat ini mendekati 550 tapi ternyata penutupan kembali turun ke 520. Jadi cara pergerakan 530 ini belum berhasil terlewati. Tapi cara pergerakan bisa kita lihat BRMS saat ini masih bergerak sangat trend. Jadi garis EMA50 juga bisa kita lihat ini masih berupa support kuat. Setiap kali mengetes BRMS masih bisa bertahan dari rebound. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BRMS, walaupun hari ini turun tidak sampai 1%, tapi ini ada distribusi asing lumayan besar setelah sebelumnya masuk dengan jumlah besar. Dan jika kita lihat penurunan hari ini juga ada distribusi besar. Sehingga saya lihat BRMS masih ada potensi untuk terkoreksi kembali mengetes 500 sampai maksimal 480. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau di entry BRMS, menurut saya ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar 500. Karena saat ini 500 ada potensi untuk menjadi support psikologis. Jadi lihat dulu BRMS apabila 1 minggu ke depan terkoreksi kembali ke 500 masih bisa bertahan, masih menarik untuk entry untuk swing, dan target terdekat di 530 sampai 550. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.